akan bahas tentang rukun salat yang ketujuh, yaitu tentang sujud. Dan sujud ini kata ulama fikih artinya wad'u jabhatil musalli ala musallahu, meletakkan jidat orang yang salat di atas tempat sujudnya. Tempat dia sujud diletakkan jidat kita, maka itu namanya sujud. Dan rukun sujud itu adalah jidat ini. Dan di dalam sujud ada 7 anggota yang harus kita letakkan di tempat kita sujud. Yang pertama yaitu jidat ini. Apa itu jidat? Yaitu yang kalau diletakkan telapak tangan kita di pelipis, yang kiri di sebelah kiri, yang kanan di sebelah kanan, maka yang terlihat itulah jidat. Itu yang pertama, anggota yang mesti diletakkan di waktu sujud. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan, kanan dan kiri. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah dengkul kanan dan kiri. Dan yang keenam dan yang ketujuh adalah perut, jari-jari kaki kanan dan kiri. Maka semuanya berjumlah 7. Jika salah satunya tidak diletakkan, maka menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka tidak sah salatnya. Dari itu perhatian harus kita berikan kepada sujud kita sewaktu kita sujud, khususnya di bagian kaki. Di bagian jari kaki yang harus diletakkan adalah perut jari kakinya, sehingga jari kakinya, perutnya harus diletakkan, bukan kukunya, bukan juga mengambang atau hanya ujung jari kaki. Itu pun enggak sah, karena yang diwajibkan adalah perut jari kakinya. Bagaimana kalau enggak bisa semuanya? Boleh sebagian, misalnya jempolnya aja bisa, boleh, silakan. Perut jempolnya ditekuk untuk diletakkan perutnya di atas lantai, di atas sejadahnya, yang kanan dan yang kiri. Begitupun jidat dan telapak tangan cukup juga sebagiannya diletakkan. Bagaimana juga dengkul demikian. Dan sujud ini mempunyai beberapa syarat. Seperti halnya pembahasan ruku dan i'tidal juga mempunyai beberapa syarat. Dan syaratnya tentu kita enggak akan bahas satu malam ini semuanya, karena cukup banyak. Disebutkan ada 7 syaratnya. Disebutkan tentang syarat yang pertama, yang juga ada pada ruku', yaitu tidak turun ketika sujud dengan maksud selain sujud. Seperti halnya kemarin pembahasan ruku', tidak membungkuk kecuali untuk tujuan ruku'. Kalau seseorang sujud ketika turun ke bawah, tujuannya ketika merunduk untuk turun ke bawah, tujuannya menghindar dari sesuatu, apakah ada batu yang melayang mengarah kepadanya, ataukah ada orang yang jorogin dari belakang sehingga dia terjatuh lalu diniatin sujud sekalian, itu enggak sah. Karena ketika merundukkan tubuhnya untuk sujud, awalnya bukan niatnya sujud, tapi terdorong dari belakang atau dia menghindar sambitan batu dari arah depan atau lainnya. Dengan itu enggak sah. Kalau terjadi, maka dia harus ulang sujudnya dengan berdiri kembali ke atas, lalu tegak lurus, kemudian baru turun lagi untuk melaksanakan sujud. Ini syarat yang pertama. Lalu kata ulama, bagaimana kalau ada orang niatnya sujud dari awal tapi kemudian kedorong jatuh ke samping, atau ada orang ketika mau turun sujud niatnya sujud lalu kurang keseimbangan jatuh ke samping.
Ya kadang mungkin ada yang ngalami itu, jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Ketika dia sudah jatuh, ya udah langsung aja dia bikin sujud, ya nggak bangun lagi ke atas untuk mengulangi sujudnya. Apakah sah demikian? Ketika udah dari awalnya sudah niat sujud, tapi ketika sudah mau turun kurang keseimbangan, jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri, ya kan udah jatuh, ya udah langsung saja bikin sujud. Nah, kata ulama, di sini ada perinciannya. Kalau ketika dia jatuh kemudian dia buat sujud langsung dan niatnya niat sujud, dan itu tentunya umumnya demikian, ya niatnya sujud, maka sah saja sujudnya itu. Ya, atau kalau dia niat enggak ada niat sama sekali, karena ketika dia jatuh karena kurang keseimbangan, hilang konsentrasinya dari sujud, kemudian diletakkan jidatnya dan hilang niat sujudnya, apakah itu sah? Kata ulama, kalau demikian masih sah, karena masih ada niat sujud dari awal, hanya dia terjatuh karena kurang keseimbangan, ya. Tapi kalau dia niat sewaktu terjatuh kemudian dia luruskan badannya, niatnya ngelurusin badan, lalu kemudian letakkan jidat setelah itu di atas tempat sujud, hanya niatnya untuk meluruskan badannya saat itu, maka enggak sah, karena niat sujudnya sudah hilang, diganti dengan niat ngelurusin badan, ngelurusin bentuk tubuh saat dia jatuh, karena tubuhnya sudah tidak lagi berada di jalurnya sewaktu dia kehilangan keseimbangan. Jadi kalau udah ada niat lain selain niat sujud, maka batal. Tapi kalau masih ada niat sujud atau enggak ada niat sama sekali, masih boleh, karena niat sujud yang awal ketika dia turun sebelum dia jatuh itu sudah mencukupi. Tapi kalau udah ada niat lain, niat ngelurusin badan, maka tidak dibolehkan dan sujud itu tidak sah. Lalu yang kedua, syarat yang kedua, kita akan mengambil 2 syarat aja di malam ini. Syarat yang kedua tentunya adalah tumakninah, seperti halnya di waktu ruku dan di waktu i'tidal wajib adanya tumakninah, dan di waktu sujud pun syaratnya ada tumakninah. Dan kita tahu tumakninah itu sukunun ba'dal harakah, yaitu berdiam setelah kita bergerak. Ketika sujud turun dari atas itu pergerakan terjadi, dari i'tidal turun ke bawah pergerakan itu terjadi, maka ketika sudah sujud harus diam dulu sejenak, minimal sejenaknya itu seukuran subhanallah. Maka kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi udah dapat, asalkan ketika kita katakan seluruh anggota tubuhnya kita sudah di tempatnya dan diam sejenak. Lain kalau seandainya tidak semuanya di tempatnya tapi bergantian, artinya bergantian, sewaktu dia ruku sujud turun meletakkan dahinya, tangannya sudah di tempat tapi kakinya belum, dalam bahasa Betawinya ngejejek gitu, bahasa Inggrisnya apa nggak tahu, pokoknya kakinya belum di posisinya dengan benar, ya. Lalu ketika kaki di posisi, jidat sudah terangkat, itu berarti nggak dalam satu waktu semua anggotanya menetap di tempat sujudnya. Yang demikian tidak sah, walaupun dibaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, tapi ketika diletakkan sujud, tangan diletakkan, kaki dengkul 2 diletakkan, kakinya belum di posisi yang benar. Ketika kaki di posisi, kepala sudah terangkat karena sudah baca subhana rabbil a'lanya misalnya, maka enggak sah demikian.
Harus tumanina itu didapat walaupun sekedar subhanallah ketika semua anggotanya sudah di tempatnya dan diam sejenak minimal sekedar subhanallah. Itu perlu untuk kita perhatikan karena terkadang orang salat buru-buru ya, apalagi salat tarawih nih ntar bukan lagi Ramadan ya. Buru-buru sehingga ketika sujud Allahu Akbar udah diangkat kepalanya yang kakinya belum di posisi benar, yaitu meletakkan perut jari kaki walaupun sebagiannya dengan cara yang benar. Apalagi kalau hanya mengambang kakinya maka anggota sujudnya kurang. Dengan demikian tidak sah sujudnya menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu yang kita bahas di malam ini tentang rukun sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.